pepatah bijaknya, yaitu adat bahasan di syarak, syarak bahasan di kitabullah. Yap, tentunya kita akan membahas tentang budaya adat Minangkabau. Tentunya di sini saya tidak sendiri, kita sudah menghadirkan dua narasumber keren kita, yaitu mahasiswa dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Halo Amel. Hai Esya, hai semuanya. Senang banget ya bisa ngobrol di sini. Nah, di sini juga ada Melda yang merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Halo Melda. Halo Esya, terima kasih. Halo semuanya. Seru banget bisa gabung di podcast kali ini, apalagi dengan tema Minangkabau ya Esya. Iya, Budaya yang cukup unik tapi menyenangkan. oke, langsung saja nih Amel. Nah, ketika Amel disuruh untuk menjelaskan tentang budaya Minangkabau kepada orang lain yang belum mengerti sama sekali apa itu Minangkabau, gimana sih cara Amel menjelaskannya kepada orang tersebut? Kalau singkatnya tuh ini ya Esya, budaya Minangkabau itu kental banget sama nilai kekeluargaan dan adat istiadatnya yang matrilineal alias garis keturunan ibu. Dan tentu saja penuh filosofi hidup. Kita punya pepatah adat yang maknanya dalam banget nih, dan semuanya itu ngatur cara hidup masyarakat dari hidup hingga akhir hayatnya. Nah, kalau menurut Melda sendiri, apa sih hal yang paling unik yang ada pada budaya Minangkabau ini? Menurut aku, selain sistemnya yang matrilineal, yang paling unik itu ialah adatnya. Kenapa adatnya? Karena masyarakat Minang itu dapat menyatukan adat dan agama. Jadi adat dan agama mereka tuh sejalan, bukan bertentangan. Wow, bagus banget ya, kagum banget kita nih sama adat budaya Minangkabau ini. Karena seperti yang Melda bilang tadi, bahwasannya agama dan budayanya saling berjalan satu sama lain sehingga tidak menyebabkan adanya pertentangan. Nah, kalau kita ngomongin soal tradisi Minangkabau nih Mel, menurut kamu apa sih tradisi yang ada pada budaya Minangkabau yang paling khas nih? Wah, Esya, kalau ngomongin tradisi itu banyak banget sih. Tapi salah satu yang paling khas itu yaitu merantau. Orang Minang itu dari dulu terkenal suka merantau ya Esya. Bukan karena nggak cinta kampung halaman sih, tapi justru karena ingin membawa nama baik keluarga dan daerahnya. Ada pepatah juga nih, yaitu karantau madang minggu, babuah babuah balun, marantau bujang dahulu di rumah babuah balun. Wah, keren banget ya Mel, filosofi tentang budaya adat Minangkabau nih. Nah, menurut Melda, untuk Melda sendiri, apakah Melda pernah melihat acara adat yang ada pada budaya Minangkabau ini? Pernah, aku pernah melihat itu. Apa tuh Melda? Waktu itu aku lagi ikut acara pernikahan adat Minang. Nah, waktu itu megah banget. Ada prosesi Manjapui Marapulai namanya. Manjapui Marapulai. Iya, Manjapui Marapulai. Nah, terus pakaian adatnya itu pakai pakaian adat, musiknya telempong, semuanya penuh makna. Dan satu hal yang saya suka yaitu semuanya sangat menghargai peran perempuan, karena perempuan itu jadi penjaga harta pusaka dan rumah gadang katanya. Pantas sekali ya, budaya Minangkabau ini dikatakan merupakan salah satu budaya yang unik dan terkenal di kalangan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Tapi nih Melda, dengan perkembangan zaman yang sangat pesat di era sekarang ini, bagaimana menurut kalian? Apakah budaya Minangkabau ini masih bisa dipertahankan sebagaimana semestinya? Kalau menurut aku sih bisa ya Esya, karena asal generasi mudanya ingin belajar, terus belajar, dan bangga dengan budayanya sendiri, kadang kita malah lebih kenal dengan budaya luar dibandingkan budaya kita sendiri. Padahal budaya kita ini terkenal luar biasa. Setuju banget. Sumpah, gue setuju banget. Dan menurut aku, teknologi juga bisa jadi alat buat melestarikan budaya kita, bukan malah menghilangkannya. Misalnya nih, kita bisa bikin konten tentang budaya Minang,
adat istiadat, cerita rakyatnya, musik tradisional, dan sebagainya di media sosial kita. Jadi, budaya kita itu masih tetap hidup, bukan mati, dan bisa dipergunakan dari generasi ke generasi selanjutnya. Wah, seru banget ya guys obrolan kita pada pagi hari ini. Kamu aja dulu. Wah, seru banget ya teman-teman obrolan kita pada hari ini. Jadi pengen belajar nih lebih dalam lagi tentang budaya Minangkabau. Terima kasih kepada Amel dan Melda yang telah mau membagi wawasan dan pengetahuannya kepada kita semua tentang budaya Minangkabau. Sama-sama Esya, senang banget nih bisa sharing di podcast Esya ini. Makasih juga, semoga banyak yang makin cinta sama budaya sendiri. Dan tentunya buat teman-teman yang ngedengerin podcast ini, teman-teman harus tahu bahwasannya budaya bukan hanya sekedar warisan, tetapi juga identitas yang harus kita jaga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.